Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Rena Aulia. Aku adalah seorang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas tentang HKI. Teman-teman tahu nggak apa itu HKI? Jadi, HKI ini adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan merek, tentunya yang telah disahkan oleh ITB. Di dalam ruang lingkup HKI terdapat dua macam. Yang pertama hak cipta dan hak kekayaan industri. Pada hak cipta ini, dia bersifat berdiri sendiri, yang mana terdapat 3 jenis, yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra. Contohnya seperti perlindungan hak cipta terhadap buku, novel, cerpen, film, musik, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada hak kekayaan industri, di mana terdapat perlindungan terhadap hak merek, paten, PPT, rahasia dagang, desain, secret terpadu. Nah, untuk subjek HKI ini ada pemilik dan yang diberikan hak lebih lanjut melalui warisan, hibah, dan lain-lain. Pemilik di sini yang berartikan sebagai orang yang memiliki atau yang menciptakan sesuatu kekayaan intelektual. Hak cipta. Apa sih itu hak cipta? Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya seperti lagu, buku, karya tulis, karya fotografi, dan sinematografi. Di dalam kekayaan industri, terdapat hak merek. Hak merek berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu. Hak merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang ini seperti sebuah brand, yaitu contohnya merek shampoo, Lifebuoy, sabun, dan lain-lain. Sedangkan merek jasa ini seperti Gojek, GoFood, JNE, JNT, dan lain-lain. Kalau merek kolektif ini merek yang namanya ini hampir mirip, seperti Oreo dan Goryeo, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah hak paten. Hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak paten ini terdapat 2 jenis, yang mana yang pertama itu adalah paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah invensi di bidang teknologi yang dikembangkan dari teknologi sebelumnya. Contohnya itu seperti blender atau chopper dan lain-lain.
Lalu ada paten sederhana, yaitu contohnya seperti pisau, ulekan, babat, cangkul, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu suatu bentuk konfigurasi atau komposisi garis dan warna, baik berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis. Lalu ada rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Yang dilindungi dalam rahasia dagang ini meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Lalu ada varietas tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yaitu perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lalu ada sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, yaitu suatu produk dalam bentuk jadi maupun setengah jadi yang di dalamnya terdapat elemen aktif yang berkaitan secara terpadu. Untuk jangka waktu, hak merek memiliki waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan ini dapat diperpanjang. Untuk hak paten, paten biasa 20 tahun dan untuk paten sederhana 10 tahun. Dan ini tidak dapat diperpanjang karena supaya dapat menemukan inovasi baru dan teknologi baru. Untuk desain industri, ini memiliki jangka waktu 10 tahun dan juga tidak dapat diperpanjang. Untuk rahasia dagang, tidak ada batas waktu perlindungan. Mengapa demikian? Karena rahasia dagang ini ternyata juga tidak perlu diajukan pendaftaran, dan ini berlangsung secara otomatis karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya. Untuk varietas tanaman, memiliki jangka waktu 20 tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Lalu sirkuit terpadu memiliki jangka waktu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Mengapa demikian? Karena jangka waktu perlindungan yang singkat ini karena perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga waktu 10 tahun ini dianggap cukup memadai. Dalam hal desain telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal dieksploitasi. Sekian penjelasan Haki dari saya. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.